Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai, apa kabar? Jumpa lagi bareng gua di sini ya, di channel gua. Oke, jadi kali ini gua nggak tahu mau bahas apa ya. Kebetulan gua lagi mager nih cuy. Tapi gua lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Ya udah. Jadi sebenarnya ini banyak kali yang mau gua bahas gitu ya. Banyak project gue yang belum kelar gitu ya, seperti RC Randa kemarin yang gue dapet gitu ya, yang gue benerin remote-nya. Terus yang Lamborghini belum gue kasih mesinnya gitu ya, yang off-roadnya juga belum gue kelarin gitu ya. Gue lagi nggak tahu cuy, lagi mager aja gitu ya. Jadi kali ini gue mau bongkar-bongkar aja kali ya. Gue udah berapa banyak gitu RC gue, tapi ada beberapa yang nggak pernah gue pegang gitu ya. Ya seperti contohnya gitu ya, seperti RC yang atas ini cuy. Jadi yang ini terus sama yang itu ya. Itu tuh dari dulu nggak pernah gua pegang, jadi gua akan mau coba bersih-bersih aja ya dalamannya, gearboxnya gitu ya. Jadi ini RC udah lama banget nih, kemarin sih udah berdebu parah gitu ya, tapi udah gua bersihin ya, karena gua lihat sayang aja itu kan nggak dibersihin gitu ya. Jadi gua akan bersih-bersihin dulu gearboxnya gitu ya. Terus sama cek tes elektroniknya apakah masih berfungsi atau enggak gitu. Jadi ini penampakannya cuy. Ini udah lama gua bangun, mungkin sekitar di atas 5 tahun lah yang, tapi gua nggak tahu tepatnya berapa tahun, tapi yang jelas di atas 5 tahun ini umurnya gua buat gitu ya, gua bangun ya. Tapi kalau peleknya baru cuy, baru sekitar setahun inilah gua beli ya, gua ganti. Kemarin peleknya pakai yang pelek di Skyline gua itu, kemarin peleknya masih warna chrome ya, sekarang gua cat gold dan gue pasang di Skyline silver gua itu ya. Dan pelek ini gua ganti, ini udah full bearing cuy. Jadi depan bearing, belakangnya juga udah pakai bearing ya, kelihatan kan. Jadi shocknya udah pakai HSP ini kayaknya, bawaan HSP gua beli di marketplace Orange gitu ya. Pernya gua ganti pakai per kidi gitu ya, biar nggak terlalu keras gitu ya. Sama kayak yang belakang juga, pernya gua ganti yang kidi. Terus servonya udah akal-akalan cuy. Ini transistor servonya udah jebol nih. Jadi gua keluarin elektroniknya, gua ganti transistor yang ya agak gedean dikit lah ya. Jadi alhamdulillah udah awet gitu. Terus ini brushless, ESC brushless kalau nggak salah 160 ampere, itu kotaknya masih ada. Itu kotaknya. Jadi ini penampakannya udah sedikit gua modifikasi elko nya ya, buat kapasitor banknya gitu ya. Ini kipasnya juga udah gua modifikasi sedikit, gua ganti. Jadi ini support, kalau di kotaknya sih supportnya sampai 6S ya cuy, tapi gua baru coba ke 4S doang ya, gua nggak berani pakai 6S cuy, ntar jebol gitu ya. Terus ini dinamo gua pakai Turnike 3900 kV ya. Jadi tipe dinamonya 3650 ukurannya. Gearnya pakai berapa mata ya, ntar lah gua bongkar lagi ya. Ini gua bongkar dulu, gua mau bersih-bersihin sambil gua kuat-kuatin dalemannya ya. Oke. Langsung aja kita bongkar cuy ya. Oke, stay tune terus di video gua. Nah jadi cuy, oke kita bongkar dulu. Jadi gua mau bersihin di bagian gearboxnya. Memang gua mau tujuannya bongkar di bagian gearbox karena kemarin gua pasang pinionnya mungkin nggak terlalu kuat ya.
Jadi gua takut pas gua mau tes ntar jebol gitu ya pinionnya. Jadi gua mau kuatin lagi pinionnya, sama cek-cek dulu apakah ada yang retak tuh. Oke, langsung kita bongkar aja ya. Nah cuy, jadi gua make pinion ukuran nih 32P, matanya 20T ya. Jadi gua pasangnya kayak gini cuy. Nggak ada kekuatan sih sebenarnya, cuman plastik doang gitu ya. Tapi kayaknya kuat sih. Nah gua ragu di bagian sini cuy, karena nggak terlalu kuat gitu ya. Gua takutnya ntar copot gitu ya. Ya udah gua coba kasih lem aja kali ya. Oke, jangan sampai masuk ke dinamonya cuy. Gue takut ini lem berbahaya ya, karena kalau masuk ke bearingnya langsung rusak gitu. Jadi langsung gue pasang kayak gini aja biar lemnya nggak sampai ke bearing dinamonya ya. Oke. Oke, aman cuy. Kayaknya sih aman sih ya, mudah-mudahan aja lah ya. Terus gua kasih pelumas dulu di bearingnya. Oke, jadi RC ini terakhir gua bongkar sekitar 3 bulan yang lalu cuy. Karena gua tes di pekarangan doang ya. Jadi gearnya jebol gitu ya. Kalau kemarin belum pakai gear ini cuy, gua pakai gear plastik gitu ya. Kalau nggak salah masih ada sih gearnya. Nah ini dia gearnya cuy. Jadi kemarin gua pakai gear ini, terus ngelos cuy. Karena ini plastik ya, plastik nilon, nggak bakal kuat buat menghandle torsi dari dinamo ini, karena dinamo ini torsinya lumayan gede ya. Jadi konfigurasi gearnya gue pakai kayak gini lah kurang lebih ya. Nah jadi gearnya langsung dari pinion ke gear gede gitu ya. Jadinya lumayan kenceng sih, karena pada dasarnya ini dinamo torsinya udah gede banget ya. Ini peruntukannya sebenarnya buat 1:8 katanya sih. Gua beli sama sellernya dulu banget, udah lama ya. Ini katanya cabutan dari RC 1:8 gitu ya. Jadi ya gua pasang di sini, gearnya juga masih ngesot-ngesot aja gitu ya. Biarpun bannya kemarin gue nggak pakai ban karet sih, pakai ban spons gitu ya, spons yang bawaan dari peleknya gitu ya. Itu masih ngesot-ngesot cuy. Jadi gue belikan ban plastik ini ya, kayaknya belum gue tes sih, tapi kayaknya ya bisa sepadan lah sama torsinya ya, sama gripnya gitu ya. Pokoknya ini powernya lumayan lah. Oke, sekarang gua mau pasang lagi dan terakhir gua akan tes gitu ya.
Oke, jadi gua langsung tes aja ya. Gua pasang receivernya dulu karena receiver yang kemarin gua pakai buat RC yang lain. Jadi gua pasang dulu receivernya. Oke, di sini gua pakai baterai 3S rakitan ya. Jadi baterai gua ini dari power bank bekas cuy. Yang gua serikan jadi 3 biji ya. Jadi masing-masing 3,7 dikali 3 jadi 11 volt ya. Jadi ini 3S baterai. Gua coba pasang dulu ke sini. Apakah masih work ya? Masih berfungsi atau enggak sih? Oke, masih hidup. Tes remote-nya. Oke, masih work. Oke, kita tes langsung. Lumayan cuy, tenaga yang lumayan gede ya, brushless ya, sampai lepas ini bannya. Ya udahlah, copotin dulu lah ya. Ini baru 3S loh cuy. Wah. Ini baru 3S cuy. Kalian bayangkan kalau misalnya 6S gimana larinya tuh. Ya gua nggak bisa bayangin lah ya. Nggak tahu gimana lah jadinya, ntar kita coba aja. Oke. Jadi ini dia cuy. Oke, jadi pada dasarnya ini dinamonya udah sensoret ya. Jadi ada kabel sensornya lagi harusnya. Ini terus dipasangin di sini. Gimana ya? Nah, di bagian bawah ini ada soket sensor gitu ya. Tapi karena gua kabel yang nggak ada yang panjang gitu, jadi gua pakai, jadi agak ngeden gitu ya. Oke. Jadi nggak halus gitu gerakannya, oke cuy. Tapi kurang lebih kayak gitulah ya. Gua juga belum tahu gambarannya gimana itu larinya, apakah kenceng apa enggak gitu ya. Tapi kalau lihat dari ininya ya lumayan lah ya. Aduh, copot banyak cuy. Oke, ya udah. Yang ini sudahlah ya. Kita tes tadi udah dibersihin gearboxnya, udah dilem pinionnya, jadi ya lumayan kuat ya. Jadi nggak takut lah kalau lepas di jalan ntar ya. Oke, yang ini gua udahin dulu, gua lanjut ke RC gua yang satu lagi. Oke cuy. Nah oke cuy, jadi gua lanjut ke yang ini ya. Oke, jadi ini gua buat basicnya sebenarnya buat rally ya, karena bannya udah gua siapin ini pakai ban rally, tapi gua lepasin aja karena gua takut kalau nggak kepake ini bakal keras ya. Jadi gua simpan bannya biar komponnya tetap terjaga gitu ya. Oke, jadi gua langsung buka aja ini RC gua yang ini.
basicnya masih tetap sama ya cuy, masih tetap KIDI ya. Karena gua lebih proper ke kit KIDI ya, karena ya dengan beberapa alasan gitu ya. Pertama, mudah didapat, spare partnya banyak, terus bisa diakalin pakai apa aja gitu ya. Terus kalau patah juga bisa kita akalin gitu ya. Oke. Yang kedua ya itu tadi masalah budget cuy, karena gua nggak terlalu banyak budget buat masalah radio kontrol ini ya. Jadi gua lebih memilih yang low budget lah ya, yang murah meriah tapi feelnya dapet gitu ya. Oke. Jadi ya udah, inilah penampakan dalamnya. Ya servonya masih pakai servo kecil. Sebenarnya nggak worth it ya kalau pakai servo kecil, karena kalau peruntukannya buat rally, ntar kan sering di medannya lumayan berat ya, jadi sering kena batu gitu ya, sering kena apalah, pokoknya ada rintangan lah ya. Jadi kalau pakai servo kecil, ini sebenarnya udah metal gearnya, tapi gua takutnya sih bukan di gearnya ya, gua takut di elektroniknya, karena elektroniknya menggunakan transistor yang kecil-kecil ya. Jadi kalau dia terlalu banyak menahan gitu ya, terlalu banyak tekanan gitu ya, ampernya otomatis naik kan. Nah pas ampernya naik, elektroniknya jebol cuy. Gue takutnya di situ sih. Ya dalam waktu dekat rencananya mau gua ganti, gua bongkar, tapi nggak sekarang lah ya. Oke, jadi di bagian ISC gua pakai ESC kayaknya handmade nih. Jadi ini ESC gua beli sekitar 250 ribuan kalau nggak salah, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu lah ya. Ini gua rakit juga udah lumayan lama ya. Kalau gua rakitnya itu sekitar duluan yang tadi lah ya. Ini mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah ya. Jadi di sini peruntukannya 3 channel ya. Pas karena gua pakai remote FlySky GT 3B gitu ya, jadi udah 3 channel. Jadi channel 1 buat ESC, channel 2 buat steering, dan channel 3 gua pakai buat mindahin gear transmisinya cuy. Jadi bisa dipindahin transmisinya, bisa high bisa low gitu ya. Jadi kayak kalau kendaraan pada umumnya itu ada gear 1, gear 2 gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, tapi ya paling nggak ya sedikit ada inovasi lah ya. Oke. Jadi ini SC udah support sampai up 24 volt. Oke. Jadi gua mau tes aja langsung ini. Gua tes pakai, tapi bannya nggak ada ya. Udah gua pasang dulu bannya cuy. Jadi ESC nya ini gue pasang di depan cuy. Jadi buat sirkulasi udara, minimalisir panas ya, overhead ya. Jadi gue pasang di depan, dan di bodinya gue bolongin biar udaranya, sirkulasi udaranya lancar gitu ya. Jadi mengurangi overhead gitu. Gue tes dulu pakai 3S gitu ya. Oh ini setelannya beda cuy. Jadi gua setel lagi. Udah mantep. Oke. Gua mau tes perpindahan gearnya dulu ya. Gear high ke low nya. Jadi ini gear low ya, gear rendahnya. Jadi istilahnya kalau di kendaraan itu gigi 1 ya.
Nah itu gigi 2 nya. Oke cuy, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah yang gear high-nya jadi agak sedikit lambat ya, akselerasinya. Kalau mau akselerasinya lebih cepat pakai yang rendah gitu ya. Nah gitu kan. Kalau yang high-nya ya agak lambat lah ya. Oke, jadi gua mau coba pakai yang tambahan lagi, baterainya pakai tambah 3S lagi cuy. Gua pakai yang mana ya, yang ini aja lah ya. Jadi tambahan 3S lagi, kebetulan gua pasang di belakang ini ya. Lihat, oh soketnya beda cuy. Oke ya udah cuy, jadi gua coba pakai ini aja ya untuk sementara buat ngetes doang gitu ya. Jadi gua kunci dulu biar nggak kemana-mana baterainya gitu ya. Oke, jadi gua langsung tes pasang aja. Jadi ini udah menggunakan baterai 24 volt ya. Jadi gua mau ukur dulu bener apa enggak 24 volt. Oke, 23 volt ya, kelihatan tadi kan 23 volt cuy, 23,8 volt ya. Oke, jadi kita tes apakah ESC nya masih bekerja gitu ya. Oke, masih cuy, masih bekerja. Jadi ini posisi di gear yang high ya. Jadi posisi gear high, jadi kayak gimana? Oke, itu posisi gear high, jadi gua mau low kan dulu. Ini posisi gear low ya, tadi kan di high, sekarang di low. Cuman lebih keras doang raungannya ya, cuman gearnya lebih rendah aja gitu ya. Gua nggak bisa ngeber terlalu lama ya cuy, karena di sebelah ada tetangga ya cuy, ntar keganggu lagi kan ya. Ya udah, jadi ya kurang lebih kayak gini lah RC koleksi gue ya. Jadi sebenarnya udah lama banget cuy. Ini 2 RC ini memang gua pertahankan karena memang ada ciri khasnya masing-masing ya. Jadi di sini gua udah punya 2 propo yang masing-masing tipikalnya berbeda. Yang satu tadi buat kebut-kebutan, kalau yang ini mungkin buat main standar harian aja ya gitu kan. Jadi main di pekarangan rumah atau ya main-main mabar-mabar lah gitu ya. Nah jadi satu lagi gua rencana mau buat yang full kiddie cuy, full quick drive. Jadi menggunakan remote kiddie pakai relay gitu ya. Jadi gua mau realisasikan di RC yang Skyline yang gua dapat kemarin cuy. Oke, jadi gua mau realisasikan di sini ya. Jadi ini masih project nih sebenarnya, tapi ini bakal gua buat juga ntar. Tapi yang ini memang full quick drive ya. Paling PR-nya ntar gua mau cari gearbox baru nih. Gearboxnya nggak bisa terlalu dipakai yang ini karena dinamonya nggak bisa di upgrade ke yang lebih gede cuy, karena posisinya gitu ya. Nah, nggak ada perpindahan gear high dan low nya gitu ya. Jadi ini next lah ya, next project lah ya. Ntar kalau gua lagi mood ya, gua lagi ada moodnya, jadi gua kerjain ini. Sementara belum gua kerjain. Oke cuy, jadi segitu aja dulu ya video dari gua ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan sedikit inspirasi lah ya buat kalian semua ya.
Buat kalian yang satu hobi sama gua, lanjutkan kreativitas kalian. Oke cuy, gua akhiri dulu video gua. Sampai ketemu di konten gua selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.